Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Baik, pada hari ini kita belajar qawaid fikih tentang kaidah-kaidah pokok qawaid fikih yang lanjutan dari kaidah yang kemarin baru 2, sekarang ditambah 3 lagi karena 5 kaidah pokok atau kaidah dasar. Dipresentasikan oleh Della Eka Murnialis dan Desi Fitriani. Saya akan menambahkan komentarnya. Ini sudah kemarin pembahas tentang kaidah fikih ya, definisi kaidah fikih. Terus yang akan dibahas lagi adalah kaidah yang nomor 3. Tapi di sini jadi kaidah nomor 1 ya, karena presentasinya adalah nomor 1. Misalnya kaidah yang nomor 3 dari 2 kaidah yang sudah lalu, yaitu adalah kaidah al-adah muhakkamatun. Adat itu menjadi hukum. Jadi adat bisa menjadi hukum kebiasaan. Adat adalah kebiasaan yang selalu terulang kemudian menjadi hukum. Contoh misal orang kalau masuk ke dalam rumah orang lain kemudian tinggal di dalam rumah tersebut selama 1 bulan gitu, hukumnya berarti dia nyewa gitu. Walaupun sebenarnya dia nggak ada transaksi sebelumnya bahwa dia menyewa rumah, tapi rumah itu sudah ditempatin sama dia selama sebulan. Karena kebiasaannya orang yang tinggal dalam suatu rumah, itu kan orang tinggal di suatu rumah sebulan gitu kan, nah maka dia harus bayar sewa kepada pemilik rumah selama 1 bulan itu namanya adat muhakkamatun. Atau orang yang tidak ada transaksi sebelumnya, ketika orang naik bis gitu, atau naik angkot, naik aja dia ke atas angkot, pas dia turun dia harus bayar. Berapa bayarnya? Ya berapa jauh dia perjalanannya kalau naik angkot gitu kan. Itu adatnya begitu gitu, walaupun tidak ada transaksi sebelumnya, maka disebut adat muhakkamatun. Terus berapa harus dia bayar ongkosnya? Adatnya berapa? Misalnya dari Parung ke Gaplek gitu, adatnya berapa? Kalau adat kebiasaannya 5.000 ya 5.000. Kalau sopir angkotnya minta lebih, misalnya 15.000, ya dia nggak bayar. Kenapa? Adatnya 5.000 ya 5.000. Jadi kalau ada terjadi sengketa, misalnya kalau dalam muamalah ya, kalau ada sengketa misalnya ya antara majikan dengan karyawan, maka kembalikan kepada adat atau kebiasaan setempat. Misal seorang karyawan kerja di di perusahaan gitu, tanpa ada tekan kontrak terlebih dahulu berapa dia harus bayar sebulan kerja. Kemudian setelah sampai 1 bulan, gajian sudah masuk, waktu gajian sudah masuk, terus harus dibayar kan gajinya. Ketika kamu dibayarkan gajinya, bingung kan berapa harus bayar? Kenapa? Karena tidak ada kontrak sebelumnya. Maka dikembalikan ke adat setempat. Adat setempat biasanya sebulan bayar berapa seorang karyawan yang kerja misalnya cleaning service berapa? Misalnya 2 juta, ya harus bayar 2 juta. Harus bayar 2 juta. Kalau seandainya majikannya hanya bayar 500.000, dia bisa komplain, bisa dituntut ke hakim, dan inilah dijadikan oleh hakim menjadi penetapan hukum. Dalilnya adalah al-adah muhakkamatun, adat menjadi hukum. Terus adat yang bagaimana yang boleh menjadi hukum gitu ya? Adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Kalau adat yang bertentangan dengan syariat maka tidak boleh menjadi hukum. Ya, yang tidak boleh menjadi hukum. Ya, tadi misalnya ya bertentangan dengan syariat, misalnya adat kebiasaan orang kalau bayar gaji itu pakai pakai uang haram gitu. Nah, itu nggak boleh. Atau biasanya adatnya kalau kalau mau nerima gaji itu dipukulin dulu sekali gitu, itu nggak boleh ya kan. Pertentangan hukum itu nggak dipakai, adat yang begitu tuh nggak dipakai. Adat misalnya kebiasaannya gitu, kalau masuk kampus harus dipelonco dulu, itu nggak boleh dipakai. Adat-adat begitu nggak bisa dipakai ya kan, karena bertentangan dengan syariat, karena melakukan perbuatan dosa, itu nggak boleh. Terus tidak menyebabkan kemafsadatan, itu tidak menghilangkan kemaslahatan ya.
Kalau menimbulkan mafsadat atau keburukan, adat itu dibuang. Tidak berlaku pada telah berlaku pada umumnya orang Islam. Artinya orang setempat itu sudah tahu ya begitu kayak keadaannya ya begitu. Gitu. Ini bukan hanya adat dari luar dibawa ke suatu tempat kemudian diterapkan kebiasaan itu nggak bisa. Harus ada setempat itu. Kalau pepatah itu mengatakan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Terus tidak berlaku dalam ibadah mahdoh. Jadi adat itu tidak berlaku dalam ibadah-ibadah yang sudah Allah gariskan. Seperti sholat, puasa, zakat, haji itu nggak berlaku dia. Berlaku itu hanya untuk muamalah saja. Kemudian uruf atau adat tersebut sudah bermasyarakat ketika akan ditetapkan hukum. Jadi sudah memasyarakat itu orang udah tahu semua. Kemudian tidak bertentangan dengan ungkapan yang jelas. Jadi kalau ada ungkapan yang jelas, maka adat itu dibuang. Jadi adat itu sebenarnya dia membackup dari jika tidak bicara Al-Quran dan Sunnah, maka adat yang menjadi backupnya. Jadi dalil kaidah yang dasar ini adalah al-adah muhakkamatun, adat menjadi hukum ini akan menjadi dalil jika seandainya tidak bicara Al-Quran dan Sunnah secara tegas ya. Kalau tidak bicara maka adat bisa pakai. Oke. Ini dalilnya ya. Ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasanan. Apa yang dipandang oleh orang Islam itu baik, maka di sisi Allah itu baik. Itu orang Islam yang yang hatinya bersih, pasti memandang bahwa akan mungkin menetapkan sebuah hukum keluar dari koridor dalil-dalil dari Allah. Jadi ada yang sahih, ada yang fasid. Kalau ada yang sahih dipakai, kalau ada yang fasid misalnya contoh ya kayak di Mesir misalnya ada tari perut gitu kan, adat yang fasid gitu. Nah itu tidak dipakai, dibuang. Indonesia misalnya adat yang fasid misalnya apa ya, berupa sesajen atau apalah namanya ya, itu adat kebiasaan itu nggak dipakai yang begitu. Islam tidak memboleh adat-adat yang fasid, yaitu berupa perbuatan syirik yang lain. Tadi saya sudah contohkan ya. Lanjut ya. Sekarang al-masyaqqah tajlibu taisir. Kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Kemarin kita belajar ad-dararu yuzal. Apa bedanya masyaqqah dengan darar? Kalau masyaqqah itu kesulitan yang sulit untuk dihindarkan. Dan kalau darar kesulitan yang berhubungan dengan nyawa. Maka sebenarnya tingkatan yang paling tinggi itu adalah tingkatan darar, kemudaratan. Kemudian di bawah dari kemudaratan disebut masyaqqah, kesulitan. Nah, jadi kesulitan pun sebenarnya ada kemudahan. Kesulitan pun ada kemudahan. Ini dari dalil di mana diambil masyaqqah itu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untukmu kemudahan dan Allah tidak menginginkan untukmu kesulitan. Misalnya dalam perjalanan. Dalam perjalanan ada kemudahan yaitu dengan mengqashar sholat. Itu kemudahan. Kan nggak ada hubungan dengan mati, nggak ada hubungan dengan nyawa, kesulitan aja, sulit dalam perjalanan maka boleh diqashar sholat. Terus dalam keadaan sakit boleh tayamum, tak harus berwudu, kan nggak ada hubungan dengan nyawa juga tayamum, tapi mungkin sulit untuk mencari air atau sulit untuk berwudu. Kemudian keadaan yang terpaksa yang membahayakan kelangsungan hidup, agak terpaksa sedikit gitu, maka kelangsungan hidup ya sama aja ya seperti tadi dengan sakit tadi, kemudian boleh tayamum. Kemudian lupa ini kan adalah alasan syar'i ya, dia nggak ada hubungan dengan mati gitu, tapi lupa gitu. Lupa itu misalnya dia lupa sholat zuhur jam 1 sampai jam 4, dia bangun jam 5 gitu kan, lupa gitu, maka boleh dia sholat zuhur jam 5. Atau ketidaktahuan gitu, tahu dia waktu sholat asar itu jam berapa, belum tahu dia, maka diberi keringatan. Kapan dia ingat, kapan dia tahu baru atau umum balwa itu adat kebiasaan orang yang udah terbiasa orang begitu dan dia melakukan itu masih diberikan keringanan. Apa yang terjadi dalam masyarakat masih diberikan keringanan. Kemudian kurang mampuan misalnya orangnya agak sedikit idiot atau gimana ya, cacat gitu.
Nah, maka misalnya kalau kakinya putus satu gitu, nggak harus berdiri sholatnya gitu, boleh duduk contohnya. Dah, itu namanya disebut al-masyaqqah tajlibu taysir. Jadi kalau ada kesulitan maka boleh mengambil kemudahan dari kesulitan-kesulitan yang ada. Tapi kesulitan yang seperti ini ya, kesulitan-kesulitannya, bukan kesulitan yang dibuat-buat. Karena kesulitan itu dibagi tiga ya. Ada kesulitan yang kesulitan yang mu'tadah, kesulitan yang yang biasa aja, kesulitan atau kesulitan ghairu mu'tadah. Maka dia terbagi pada tiga lagi ya. Tingkat kesulitan dalam ibadah, yaitu kesulitan yang mengkhawatirkan akan rusak jiwa ataupun jasad. Kalau kesulitan yang khafifah yaitu ringan, kalau rusak kita maka boleh kita ambil kurang. Tapi kalau khafifah ringan seperti puasa kan sulit juga ya. Tapi kan tak ada orang yang mati gara-gara, tak ada orang yang sulit gara-gara puasa gitu. Maka tetap dia harus puasa itu. Atau kesulitan mutawasitah, ini tergantung orang ini. Maka yang boleh diambil rukhsah itu adalah kesulitan dalam misalnya kesulitan dalam tingkatan yang dikhawatirkan akan rusak atau juga akan rusak. Dia belum mati tapi akan susah gitu. Seperti tadi orang yang boleh tayamum ketika dia luka misalnya. Karena kalau dikasih air nanti lukanya lagi memburuk lagi gitu. Tapi nggak sampai mati gitu. Itu dalam kesempatan seperti itu dia boleh ngambil keringanan. Al-masyaqqah tajlibu taysir. Bentuk-bentuk keringanan ada namanya tahfizul isqat. Meringankan dengan menggugurkan. Enggak ini sama sekali gitu. Enggak puasa sama sekali, ada juga begitu. Misalnya ketika dia sakit sakit menahun yang dia harus makan terus gitu, dia nggak puasa gitu, maka gugur gitu, gugur dia tak harus puasa dia, terus kemudian tak harus puasa. Kalau tahfizul tangkis ini meringankan dengan mengurangi itu, harusnya sholat berdiri tapi boleh berduduk atau berbaring. Atau tahfizul ibdal itu meringankan dengan cara mengganti ya, puasa tadi bisa diganti dengan fidyah. Atau tahfizul takdim, dia boleh mendahulukan ya, seperti orang yang dalam bepergian dia dahulukan sholat asar di waktu sholat zuhur gitu. Atau sebaliknya, sholat zuhur di waktu sholat asar, boleh juga nih tahfizul takhir. Tapi itu taksis, itu meringankan dengan kemurahan gitu, diringankan dengan sedikit dimudahkan ya. Itu bentuk. Kemudian yang terakhir adalah al-yakin la yuzalu bisyak. Yakin itu tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Jadi posisi yakin lebih tinggi daripada ragu. Jadi kalau ada keyakinan terus ada keraguan, mana yang dipilih? Ya keyakinan. Raguan buang dulu. Seperti contoh misalnya, ya ketika dia mau sholat dia ragu nih, apakah sudah berwudu atau apakah dia masih ada dalam wudu, apakah dia masih suci atau dia sudah kentut gitu. Dia ragu deh. Nah, terus tanya hatinya, kira-kira dia yakinnya masih suci atau udah batal wudunya. Kalau dia yakin, oh saya masih suci, sholat aja gitu, sholat aja nggak apa-apa. Walaupun sebenarnya sebenarnya dia sudah kentut gitu, atau dia sudah buang angin, tapi dia nggak tahu itu dia buang angin, tapi dia yakin bahwa dia sudah sholat masih suci. Nah, maka nggak masalah bahwa dia sholat gitu. Tapi kalau dia ingat, oh iya tadi saya kan buang angin tadi, walaupun dia sudah sholat, sudah buang angin, tapi timbul keyakinan itu, al yakin la yuzalu bisyak. Ada keyakinan baru, yang keyakinan baru itu keyakinan baru itu lebih kuat dari keyakinan dia yang pertama yang ragu tadi gitu. Nah, maka dia berwudu lagi, sholat lagi. Pokoknya yakin yang dikerjakan. Kalau ragu, tinggalkan keraguan. Al-yakin la yuzalu bisyak. Jadi bagaimana cara menentukan keyakinan? Ini contohnya. Bagaimana menentukan keyakinan? Bisa menentukan keyakinan itu dengan penelitian atau dengan dalil. Dengan penelitian itu baik dengan penglihatan panca indera atau dengan adanya dalil. Misalnya, ketika dia
buang angin tuh dalilnya atau mendengar kedengaran bunyinya atau baunya. Nah, itu baru dia yakin, oh saya udah kentut gitu. Atau dengan dalil gitu. Ketika dia pergi ke WC nampak sama dia ada kuning di celana dalamnya, itu dalil kan menunjukkan bahwa dia udah buang angin gitu. Maka sampai keluar sedikit itu bercak juga. Bercak ke BAB-nya misalnya seperti itu. Maka itu dianggap bahwa itu dalil. Nah, kalau sudah ada dalil berarti timbul kepada keyakinan. Itu caranya. Cara menimbulkan keyakinan itu adalah yang pertama dengan penelitian, yang kedua dengan ada dalil. Terus sesuatu yang bertentangan antara kepastian dengan ketidakpastian, tentang kebenaran dan kesalahan dengan kekuatan yang sama, dan dia tidak dapat diterjih salah satunya. Adapun yang dimaksud dengan syak itu adalah sesuatu yang ragu. Kalau dalil yakin itu ini kan, tapi kalau ini ragu, maka tinggalkan keraguan, pakailah yang terus kalau di kaidah lanjutannya itu yakin yuzalu bil yakin. Kalau ada keyakinan kemudian datang keyakinan yang lebih yakin daripada yakin, maka pakailah keyakinan yang lebih yakin dari keyakinannya lebih yakin lagi. Ini dalam menentukan sebuah hukum. In anna idza ma sabata biyakin la yurfa ila biyakin. Sesuatu yang ditetapkan oleh keyakinan tidak bisa hilang kecuali dengan keyakinan lagi. Keyakinan yang lebih lagi daripada keyakinan. Kemudian al-aslu bara'atu zimmah. Asalnya adalah bebas dari tanggung jawab. Misalnya orang berhutang gitu. Orang berhutang. Misalnya si A sama si B berhutang. Si A sama si B berhutang. Kemudian apa kata si B? Bayarlah hutangmu gitu. Apa kata si A? Kan sudah saya bayar gitu. Dia sudah bayar. Atau dia ingat, saya kan ada berhutang sama engkau gitu. Maka datang dia ke hakim si B ini bahwa dia menyatakan si A telah berhutang tapi belum bayar gitu. Maka yakinnya hakim, mana buktinya gitu? Mana buktinya dia berhutang? Gak ada buktinya, tulisan gak ada, terus juga gak ada, saksi juga gak ada, terus mana gak ada bukti. Nah, maka hakim menurunkan dalil ini, al aslu bara'atu zimmah. Asalnya dari sesuatu itu orang terlepas dari tanggung jawab. Aslinya si A itu tidak berhutang, maka dibebaskan si A dari tanggung jawab membayar hutang. Yakinnya hakim bahwa si A tidak berhutang karena asalnya dia tidak berhutang. Kecuali kalau ada bukti bahwa dia berhutang dengan tulisan atau dengan ada saksi. Tapi kalau nggak ada tulisan, nggak ada saksi, maka si A lepas dari tanggung jawab hutang. Karena masih ragu itu entah berhutang atau tidak berhutang. Nah, maka dipakai dalil ini, rasanya orang tadi itu tidak berhutang. Terima kasih atas perhatian untuk tugas sehari ini menghafalnya. Apa itu? Dua yang kemarin itu dua yang kemarin al-umuru bima qasidiha. Kemudian yang kedua adalah ad-dararu yuzal. Kemudian tambah yang tiga ini. Nah, dihafal ini. Al-yakin la yuzalu bisyak. Mana dia? Ini al-yakin la yuzalu bisyak. Ditambahnya. Kemudian yang berikut, yang keempatnya adalah al-masyaqqah tajlibu taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Kemudian yang kelimanya adalah al-adatu muhakkamatun. Dihafal pakai arti. Jadi hafal 5 kaidah tadi. Dikasih waktu berapa? 1 hari. Waktu 1 hari. Baik, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.